Ya, pemirsa, rupiah tidak kuasa menahan keperkasaan dolar Amerika Serikat. Laju pelemahan rupiah terus berlanjut hingga menyentuh level 15.100 rupiah. Bank Indonesia menyatakan pelemahan mata uang Garuda lantaran faktor eksternal, yakni kebijakan moneter kembali menaikkan suku bunga acuan menjadi 3,25%. Nilai tukar rupiah tidak kuasa menahan keperkasaan dolar Amerika Serikat. Laju pelemahan rupiah terus berlanjut hingga awal pekan ini. Dolar Amerika Serikat menyentuh level 15.100 rupiah. Deputi Gubernur Bank Indonesia Dodi Budiwaluyo memaparkan situasi rupiah bukan dikarenakan faktor dalam negeri, namun eksternal, yang secara spesifik adalah perubahan kebijakan moneter Bank Sentral Amerika Serikat Federal Reserve. Seperti diketahui, The Fed kembali menaikkan suku bunga acuan sebesar 75 basis poin. Kini suku bunga acuan Amerika Serikat yaitu Federal Fund Rates berada di 3,25%. Namun yang mengejutkan adalah proyeksi dan arah suku bunga ke depan yang dirilis oleh Komite Pengambil Kebijakan atau FOMC. Dalam proyeksinya, Federal Fund Rates bisa sampai 4,4% akhir tahun ini. Apabila menganut proyeksi tersebut berarti dalam 2 pertemuan terakhir, Fed tidak akan menaikkan suku bunga acuan di bawah 50 basis poin. Hal tersebut yang kemudian mendorong penguatan dolar Amerika Serikat menjadi perkasa terhadap mata uang lain. Indeks dolar Amerika Serikat pada perdagangan Senin lalu meroket hingga ke 114,1, menjadi yang tertinggi sejak Mei 2002. Pekan lalu indeks yang mengukur kekuatan dolar Amerika Serikat ini melesat 3,12%. Meski demikian, BI meyakini situasi ini bersifat sementara, rupiah masih berpotensi menguat seiring dengan kondisi fundamental perekonomian yang membaik, antara lain pemulihan ekonomi yang terus berlanjut dan diperkirakan tumbuh di atas 5% pada 2022. Inflasi relatif terkendali dibandingkan negara lain, meskipun ada kenaikan harga bahan bakar minyak. Tim Liputan, IDX Channel. Baik pemirsa, untuk membahas tema kita hari ini, menjaga stabilitas rupiah pasca kenaikan BI 7 Days Reverse Repo Rate, kita sudah tersambung kembali melalui Zoom bersama dengan Bapak Ariston Chandra. Beliau adalah pengamat pasar uang. Ya, halo, selamat pagi Pak Ariston. Selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Alhamdulillah sehat, salam sehat juga Pak Ariston. Ya, amin. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ini langsung saja kita akan review seperti apa sih pergerakan nilai tukar rupiah begitu saat ini. Karena kita tahu kondisi global begitu yang membuat banyak negara akhirnya menaikkan suku bunga acuan. Dari sejumlah negara juga bank sentral mereka ini tidak kuasa juga menahan laju inflasi. Bagaimana rupiah saat ini? Ya, rupiah saat ini kalau terhadap dolar Amerika Serikat cukup melemah ya. Udah 5,9% dibandingkan penutupan akhir tahun kemarin ya. Ya. Tapi terhadap negara-negara lainnya, negara-negara maju lainnya seperti Inggris, pound sterling atau terhadap euro, terhadap dolar Australia, terhadap yen Jepang, itu rupiah justru menguat ya trennya. Oke. Ke belasan persen ya. Ini mungkin karena peristiwa yang Februari kemarin di mana Rusia menganeksasi Ukraina yang menyebabkan jadi goncangan di perekonomian global sehingga melambatkan perekonomian negara-negara yang bergantung ke komoditas yang berasal dari Ukraina dan Rusia tersebut gitu ya. Tapi kalau kita lihat pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika begitu, apakah kita memang masih memiliki ketergantungan yang cukup kuat terhadap dolar Amerika? Ya, karena dolar Amerika dipandang sebagai aset safe haven ya, aset aman. Kemudian nilai tukarnya dolar itu digunakan untuk perdagangan internasional, untuk ekspor impor. Oke. Jadi mau tidak mau kita sangat bergantung terhadap pergerakan dolar Amerika Serikat ya. Yes, di sisi lain Bank Sentral Amerika juga telah menaikkan beberapa kali ya suku bunga acuannya. Terakhir kan cukup kencang juga begitu, 75 basis poin di 3,25%. Nah, Anda melihat bagaimana nanti terkait dengan pergerakan rupiah sendiri begitu? Apakah keperkasaan dolar akan terus berlanjut? Ya, kalau mengenai Fed Fund Rates, ini masih ada potensi untuk dinaikkan lagi oleh Federal Reserve karena melihat inflasi Amerika Serikat ini yang menjadi patokan mereka selama ini ya. Inflasinya masih jauh di atas target mereka di 2%. Sekarang sudah berada di kisaran 8,3%. Kemarin sempat turun sedikit dari level 9%, tapi masih cukup tinggi. Jadi Federal Reserve ini berkomitmen untuk
mengendalikan inflasi turun serendah mungkin sampai mendekati 2% ya. Jadi kemungkinan mereka akan melancarkan kenaikan suku bunga yang masih agresif di 2 pertemuan terakhir. Mungkin di November itu 75 basis point atau di Desember itu 50 basis point, jadi sehingga dapat overall bisa mencapai 4,4 sampai 4,5% ya. Jadi nanti akan ada yield dari atau tingkat suku bunga acuan dari Fed Fund Rate dengan BI itu makin tipis ya, makin mendekat ya. Ini yang menyebabkan rupiah menjadi melemah terhadap dolar Amerika Serikat karena investor atau pelaku pasar lebih condong masuk ke aset-aset dolar gitu dibandingkan aset-aset rupiah gitu ya, karena yieldnya cukup dekat ya, tidak terlalu jauh gitu. Oke, posisi rupiah kan sekarang sudah di 15 ribuan. Sementara Anda katakan potensi dari Bank Sentral Negeri Paman Sam ini juga masih akan terus agresif ya menaikkan suku bunganya sampai dengan akhir tahun. Seberapa besar nanti pelemahan rupiah yang akan bisa terjadi? Ya, potensi masih terbuka ya ke area resisten di kisaran 15.500 sampai 16.000 ya. Itu level psikologis baru ya. Jadi kalau BI tidak berupaya mengendalikan dengan mungkin melakukan pengetatan moneter lagi atau mungkin risiko yang saat ini diamati pasar yaitu mengenai inflasi karena BBM subsidi naik bisa dikendalikan, rupiah mungkin masih bisa melemah gitu ya. Baik, dan BI sudah menaikkan suku bunga acuannya kemarin 4,25% setelah menahan cukup lama di level terendah sepanjang sejarah begitu. Ya, Anda melihat ini menjadi suatu langkah yang cukup tepat dan efektif Pak Ariston atau masih cukup kurang melihat agresivitas dari Bank Sentral Amerika? Ya, kalau sekarang 4,25%, kemudian Amerika Serikat sekarang di 3,25%, berarti perbedaan hanya 1%, apalagi nanti ada kemungkinan Fed mau naikin suku bunga sekitar 1%-an lagi, berarti yieldnya Amerika Serikat malah mendekati yieldnya BI ya. Iya. Ya, jadi kalau tidak ada perbedaan, pelaku pasar lebih condong masuk ke aset dolar Amerika Serikat yang dipandang lebih aman dibandingkan aset rupiah gitu ya. Jadi tindakan BI untuk mengimbangi kenaikan suku bunga Amerika Serikat dengan menaikkan suku bunga BI ini saya rasa cukup tepat ya. Baik, berarti pelemahan rupiah berpotensi masih akan terus berlanjut. Lantas bagaimana kondisinya terhadap capital outflow yang selama ini juga menjadi concern dari pemerintah ini Pak Ariston? Ya, pelaku pasar terutama hot money ya pastinya karena ekspektasi tertentu terhadap suatu kejadian di ekonomi atau maupun ekspektasi kebijakan lainnya akan merespon ya. Untuk sementara responnya ini keluar dari aset rupiah ya, sehingga terjadi pelemahan di rupiah. Tadi IHSG juga saya lihat terjadi pelemahan di indeks saham. Jadi ini semua karena respon tersebut ya terhadap kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Dan pemerintah beberapa waktu terakhir ini kan mencoba untuk mengurangi ketergantungan dengan dolar Amerika dengan menggunakan mata uang negara lain begitu, ada yuan, kemudian yen Jepang begitu. Anda melihat bagaimana strategi ini? Ya, strateginya cukup baik, maksudnya sudah dimulai ya, tapi masih belum cukup saya rasa untuk mengimbangi ketergantungan terhadap dolar ya. Dolar masih memegang sekitar 60% ya perdagangan internasional, jadi perlu waktu agak lama kayak untuk mengejar persentase dari dolar Amerika Serikat tersebut ya, pengaruh dari dolar tersebut ya terhadap perekonomian dunia. Lantas seberapa lama begitu kondisi ini akan terus terjadi terkait dengan depresiasi dari nilai tukar rupiah kita begitu Pak Ariston? Ya. Apakah sementara atau mungkin sampai tahun depan ini? Tahun depan saya rasa kalau untuk tahun depan masih ada potensi pelemahan ya untuk rupiah ya, karena kalau ya pengaruh imbas negatif dari kenaikan suku bunga ini berimbas ke pelemahan konsumsi masyarakat, itu kan menuju ke pelambatan ekonomi, atau juga ada pengaruh ke mungkin ada penurunan harga-harga komoditas ya, karena harga komoditas di dalam dolar Amerika Serikat ya. Atau itu bisa menimbulkan trade balance negatif atau current account deficit ya, itu yang bisa memperlemah rupiah gitu ya.
Dan berikut ini kami sampaikan infografik terkait dengan pergerakan rupiah terhadap mata uang dolar Amerika. Pergerakannya dari tanggal 21 September sampai dengan 27 September. Ya, tren kita lihat masih memang berada di level 15 ribuan, tapi trennya terus mengalami depresiasi dari 15.011 pada tanggal 21 September. Tanggal 27 lalu tercatat di 15.155 rupiah per dolar Amerika. Data berdasarkan Jakarta Interbank Spot Dollar Rate dari Bank Indonesia atau JISDOR. Kemudian pergerakan rupiah terhadap euro dalam sepekan ini justru mengalami apresiasi, atau kita lihat pergerakan rupiah terhadap euro itu dari 15.021 di tanggal 21 September, kemudian di 27 September sudah meninggalkan level 15.000 menjadi 14.627 rupiah per euro. Dan berikutnya bagaimana dengan mata uang pound sterling? Ya, kita lihat dari Great Britain dari 17.155 rupiah per pound sterling, kita lihat menjadi 16.157. Itu dia pergerakannya terhadap mata uang pound sterling. Baik, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Ariston Chandra, pengamat pasar uang. Ya, Pak Ariston, kita akan lanjutkan kembali Pak. Kalau kita cermati dengan kondisi yang ada tadi, sudah disampaikan begitu beberapa hal yang membuat rupiah kita memang mengalami tekanan. Lebih banyak dominasinya adalah dari eksternal begitu. Tapi dari sisi fundamentalnya nih, bagaimana analisis Anda? Sementara BI kemarin menyatakan memang masih cukup baik untuk fundamental rupiah. Silakan Pak Ariston. Ya, benar yang dikatakan oleh BI, fundamental ekonomi Indonesia sampai saat ini sebenarnya cukup bagus ya. Terutama di masa pandemi ini, lihat trade balance kita itu masih positif ya. Di 5 miliar US dollar itu sudah ke sekitar 26 bulan ya. Yes. Trade balance positif, kemudian current account juga positif di 3,8 miliar dolar. Ini kan kalau positif berarti kan supply dolar sebenarnya melimpah ya di Indonesia, jadi sebenarnya bisa menahan gejolak dolar terhadap rupiah sebenarnya. Kemudian pertumbuhan ekonomi Indonesia itu masih di 5%, 5,4%. Ini masih jauh lebih tinggi daripada pertumbuhan Amerika Serikat, Inggris, Euro, Australia, Jepang, bahkan Singapura juga kita masih lebih tinggi ini, 5,4%. Kemudian inflasi ini masih di kisaran dekat target dari BI 3 plus minus 1% ya, sekarang di 4,69%. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh dari target BI. Kalau bisa dikendalikan dengan baik mungkin bisa turun masuk ke kisaran target BI. Jadi overall sebenarnya fundamental ekonomi Indonesia sampai saat ini itu masih cukup bagus ya. Ini mungkin bisa membantu untuk menahan pelemahan rupiah yang saat ini mengarah ke 15 ribuan gitu ya. Oke, cadangan devisa sendiri gimana? Masih cukup mampu menjadi buffer begitu dengan adanya pelemahan rupiah? Otomatis ya, dengan trade balance besar itu cadangan devisa kita juga cukup besar untuk menahan gejolak dolar ya. Oke. Dan kalau kita bandingkan dengan negara-negara peers begitu di wilayah Asia, begitu tetangga-tetangga kita, dari nilai tukar rupiah kita dibandingkan dengan dolar Amerika ini sebenarnya masih cukup baikkah atau sama-sama sedang mengalami tekanan? Kalau untuk dengan negara ASEAN kurang lebih pergerakannya plus minus ya, maksudnya fluktuatif gitu ya. Baik. Tapi terhadap negara-negara maju itu kelihatan kita cukup menguat terhadap rupiah, cukup menguat terhadap mata uang mereka itu. Jadi langkah apa yang perlu segera dilakukan juga nih oleh pemerintah begitu? Bauran-bauran kebijakan fiskal moneterkah begitu yang harus diketatkan lagi, difokuskan lagi begitu untuk menjaga rupiah kita agar tidak tertekan lebih jauh begitu Pak Ariston? Ya, kalau untuk kebijakan bauran mungkin tidak bisa instan ya untuk dapat mencapai hasilnya. Tapi untuk yang di angka dekat mungkin BI mesti harus segera bertindak gitu ya. Mungkin dengan intervensi di pasar keuangan, uang, atau mungkin segera menaikkan lagi kembali suku bunganya gitu ya, untuk menjauhkan diri dari rate-nya
US gitu ya. Baik, tapi dari sisi pengamatan Anda begitu, BI sudah melakukan intervensi tidak di pasar? Saya kurang tahu ya, tidak ada data. Tapi biasanya kalau pelemahan terlalu cepat gitu, BI bakal turun tangan ya biasanya. Baik, nah dengan adanya tadi potensi dari kenaikan suku bunga acuan yang masih cukup tinggi begitu, baik di Amerika Serikat maupun beberapa negara lainnya begitu, Anda melihat bahwa ke depan begitu sejauh mana tekanan ini masih akan terus berlanjut. Oke lah Anda katakan bisa sampai dengan 15.500 kemudian 16 ribuan ya untuk rupiah kita. Tapi seberapa kuat juga nanti dunia usahakah juga untuk menanggung dari depresiasi rupiah ini, dan langkah apa juga yang harus segera dimitigasikan? Ya kalau untuk dunia usaha ya, terutama yang berkenaan dengan pelemahan rupiah, mungkin yang banyak impor ya, banyak impor bahan baku atau material atau produk ya, sehingga itu akan menaikkan ongkos produksi dan tidak bisa serta-merta menaikkan harga konsumsi, jadi mungkin akan mendapatkan tekanan ya untuk sementara ya. Jadi mungkin untuk dunia usaha yang bersinggungan dengan pelemahan dolar mungkin untuk sementara bisa mengurangi impornya dulu gitu ya untuk sementara, atau mengalihkannya mencari substitusi dari bahan baku tersebut. Oke, lantas bagi para investor mata uang begitu kan, ada juga mereka menginvestasikannya di dolar Amerika saat ini, strateginya seperti apa berarti? Saat ini kan sedang naik-naiknya Ya. Tapi kita tidak bisa serta-merta membeli gitu ya, karena nanti kita terkena spread untuk menjual gitu, malah nanti ketinggalan ketika tiba-tiba nilai tukar rupiah menguat lagi, karena pelemahan rupiah ini tidak lama, biasanya cuma sebentar terus bisa menguat lagi dengan cepat juga ya, karena biasa kenaikan yang cepat ada penurunan yang cepat gitu ya. Jadi untuk pemegang dolar yang saat ini mungkin di level-level tertentu dekat resisten bisa merealisasikan profitnya dulu gitu ya. Oke, next terakhir ini proyeksi Anda terkait dengan stabilitas nilai tukar rupiah ke depan akan seperti apa ini, Pak Ariston? Ya, tekanan untuk rupiah terhadap dolar Amerika Serikat masih terbuka ya, karena sentimen-sentimennya eksternal, terutama dari eksternal belum hilang. Oke. Sementara Indonesia masih disibukkan dengan kekhawatiran terhadap kenaikan harga BBM, subsidi terhadap harga-harga yang bisa menekan atau melambatkan pertumbuhan ekonomi. Jadi ke depan sampai akhir tahun mungkin masih ada peluang rupiah masih bertahan di 15 ribuan gitu ya. Oke, itu dia berarti 15 ribuan sampai akhir tahun ini masih akan terus bertengger begitu ya di level tersebut, Pak Ariston. Ya. Baik, Pak Ariston, demikian pembahasan yang menarik terkait dengan pergerakan nilai tukar rupiah dan upaya dari pemerintah maupun Bank Sentral Indonesia begitu ya untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang tidak membuat fluktuasi yang terlalu tajam sehingga tidak menguntungkan dari beberapa pihak begitu, khususnya dunia usaha yang menginginkan stabilitas begitu dari pergerakan nilai tukar rupiah. Terima kasih banyak atas waktu dan sharing Anda berikan, Pak Ariston. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat. Terima kasih Mas Pras, selamat siang. Ya, pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review. Saya Prasetyo Wibowo, beserta kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.